Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini. Sekarang mau belanja di Vitrinov, terus nanti juga mau belanja di Pasar Gintung. Kalau di Pasar Gintung biasanya beli kates ya atau pepaya, kesukaannya Ade Al. Ini cemilan Ade Al udah habis. Terus udah deh ya, di video ini belanja di Vitrinov, terus belanja di Pasar Gintung sama beberes rumah keesokan harinya. Di sini sambil belanja, sambil cerita-cerita aja ya, sambil menjawab pertanyaan kalian yang beberapa hari terakhir atau belakangan ini yang kalian tanyakan. Jadi kenapa mau pindah ya? Kenapa pindah Jadi di sini fokus ke jawaban ya. Jadi mau menjawab, mengklarifikasi. Tapi fokusnya ke pertanyaan kalian, kenapa pindah ya, dalam tanda kutip ya, kenapa pindah. Sebelum menjawab, ini mau minta mohon mohon kepada teman-teman semuanya di sini untuk tidak mengasih saran apapun tentang ini, karena saya tidak minta saran dan ini menurut saya udah jalan yang terbaik ya yang Allah kasih. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Jadi nggak usah kasih saran apapun tentang keputusan saya ini, dan teman-teman juga nggak perlu membandingkan apapun itu. Contohnya kayak lebih enak tinggal di rumah sendiri, daripada tinggal di rumah orang tua, daripada numpang gitu. Itu nggak mau ini ya, nggak mau dibanding-bandingin. Pokoknya ini udah jalan yang terbaik aja udah. Jadi mohon pengertiannya, dan inilah jawabannya. Semoga bisa dimengerti, dimaklumi, dan nggak usah kasih saran apapun teman-teman tentang kehidupan saya, tentang yang saya pilih jalan ini ya. Karena di sini saya hanya fokus menjawab pertanyaan yang teman-teman tanyakan ya, daripada huru-hara dan ngambek pula ya kan. Ada beberapa yang ngambek, katanya males nonton videoku karena nggak dikasih tahu alasan kenapa pindah. Tapi memang resiko ya, saya tahu ya, saya maklum, saya ngerti ini resiko sebagai konten kreator ya. Bener gak sih ngomongnya konten kreator? Pokoknya itu resiko saya. Jadi kayak ya masalah pribadi, kehidupan pribadi pun jadi kebawa gitu kan. Jadi kayak konsumsi umum gitu. Saya maklumin itu, dan makanya di sini saya mau menjelaskan, tapi nggak secara gamblang banget gitu ya, nggak sampai ke akar-akar masalahannya. Pokoknya kalian nggak perlu tahu sampai sedalam-dalamnya. Di sini cuman istilahnya cuman sekedar ngasih saran, cuman sekedar ngasih jawaban supaya kalian tidak penasaran kenapanya itu loh. Nah, di sini mau jawab kenapa pindah. Nah, jadi cerita awalnya nih, adekku yang sering sebut Ete Popi itu kan rencananya mau ikut kerja sama ibuku. Nah, jadi rumah ibu itu kan kosong, sedangkan ibu itu nggak mau rumahnya itu kosong, dan nggak mau juga dikontrakan karena pengalaman buruk dikontrakan. Akhirnya mikir-mikir gimana gitu kan. Nah, jadi kayak ya udah, saya menawarkan diri untuk tinggal di tempat ibu. Karena kebetulan juga saya dan suami sedang ada masalah. Jadinya kayak ya udah, keputusan kami kayak tinggal di rumah ibu dan rumah saya jual. Nah, kalau kalian tanya emangnya ada masalah apa sampai jual rumah, itu kalian nggak perlu tahu ya. Karena di sini saya fokus ke pertanyaan kalian yang kenapa pindah dan pindah di mana itu ya. Itu ingat-ingat. Soalnya ada orang yang kepo sampai ke dalam-dalamnya ya. Di sini nggak perlu lah ya sampai dalam-dalam, ceritain intinya aja ya. Nah, jadi itulah alasan itu pindah ya. Dan kenapa nggak dikontrakin aja rumahnya, kenapa harus dijual? Karena kalau dikontrakin itu tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Jadi mau nggak mau harus dijual. Rencananya juga kan di rumah ibu, kalau nanti saya pindah dan tinggal di situ, itu teras depan itu akan dijadikan kamar untuk nanti Ete Popi atau ibuku pulang gitu untuk istirahat, kan ada kamar gitu ya. Soalnya kan di rumah sana
kamarnya cuma 2, jadi cukup untuk Mas sama anak-anak aja. Nah, makanya dibikin kamar. Tapi kalaupun suatu saat nanti adekku nggak jadi atau berubah pikiran, nggak mau kerja bareng ibu nih di sana, ya nggak masalah, satu rumah sama adek gitu ya teman-teman. Ya insya Allah ini ya jalan yang terbaik lah ya. Kalau menurut Mai ini alhamdulillah ini kayak saya bisa bernapas lega. Gitu teman-teman, setiap orang pasti punya masalah dan pasti beda-beda masalahnya ya. Ada yang diuji oleh ini oleh itu gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, ambil hikmahnya aja, jadikan pelajaran dari yang masalah-masalah kemarin. Dan kalaupun kalian bilang kalau saya mah lebih milih jual mobil daripada jual rumah, itu terserah karena setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Tapi di sini karena saya kan ya yang menjalani, saya yang merasakan. Jadi udah bulat lah ya, udah menurut saya ini keputusan udah yang terbaik lah gitu teman-teman. Jadi di sini saya nggak mau kayak lebih baik gini mah, lebih baik gitu, nggak usah teman-teman ya, karena ini udah positif gitu. Dan Ma juga nggak mau kalian ngasih saran apapun ya, pokoknya ini udah yang terbaik dan Ma cuma minta doanya aja, semoga kedepannya lebih baik lagi gitu. Jangan malah membanding-bandingkan, lebih baik ini lebih baik itu, nggak usah ya. Dan kalian juga nggak perlu repot-repot untuk memikirkan masa depan saya dan anak-anak saya nanti gimana. Udah jalanin aja ya teman-teman. Pastinya saya dan suami akan memikirkan gimana ke depannya. Selagi kami numpang di rumah ibu, pastinya saya memikirkan masa depan kami juga gitu ya. Syukur-syukur bisa nabung teman-teman. Tapi tidak mungkin rencana yang saya dan suami saya rencanakan, yang ingin kami laksanakan, dicerita-ceritain dulu, nggak usah ya. Pokoknya ada 3 hal yang sebenarnya itu tidak perlu kita ceritakan di hayalak di publik lah gitu ya. Ada 3 hal yang kayaknya nggak perlu deh. Yang pertama itu masalah keluarga ya, aib, itu nggak perlu lah diceritain. Yang kedua masalah penghasilan, gaji, kayaknya nggak perlu diceritain ya. Walaupun dulu mah udah pernah cerita berapa pendapatan mah, itu kayak merasa bersalah. Nah terus yang ketiga ya, rencana kita kayaknya nggak perlu deh kita umbar-umbar gitu, udahlah diam-diam baik ya. Nah 3 hal itu yang menurut mah jadi pelajaran ke depannya, kayak udahlah nggak usah diceritain 3 hal itu ya, cukup kayak ya udah video aku ini apa, tentang kegiatan sehari-hari ya kan, tentang daily vlog ibu rumah tangga 3 anak. Jadi kalau untuk masalah pribadi nggak perlu lah ya panjang lebar diceritain ya, cukup nikmatin aja videonya kayak saya lagi masak, lagi beres dan lain sebagainya. Ada yang memang ya perlu diceritakan tapi nggak sampai detail-detail banget ya teman-teman ya. Itu masalah orang nggak perlu diumbar-umbar. Masalah pribadi nggak perlu diiniin lah ya. Tapi karena ini ya resiko sebagai konten kreator yang ya pastilah maklum lama juga kalian tuh bertanya-tanya kenapa sih pindah, kenapa sih gitu. Nah itu jawabannya ya teman-teman ya, semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan begitu ya, dan semoga puas ya apa yang udah saya jawab ya. Dan semoga yang penasaran sama pertanyaannya kenapa-kenapanya, semoga nonton di video ini, karena saya nggak akan menjelaskan lagi di video-video selanjutnya. Tapi nggak tahu juga kalau misalkan saya udah pindah bener gitu ya, udah tinggal sana, atau entah kapan-kapan lagi kita cerita gitu. Pokoknya di sini cukup di video ini aja saya ceritanya, menjawab pertanyaannya. Semoga yang nanya pada nonton ya di video ini. Oke teman-teman, udahan ya untuk aktivitas hari ini, dan sekian dulu untuk video kali ini. Makasih udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye bye.